Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul Pancasila sebagai Ideologi Etika. Anggota kelompok kami yang pertama Firdaus Fadilah dengan NIM 2040210016. Yang kedua Azwar Ahya Nugraha dengan NIM 2040210020. Yang ketiga Helmi Wildan Ismail dengan NIM 2040210021. Rumusan masalah kami. Yang pertama, apakah itu pengertian etika? Yang kedua, etika terbagi menjadi berapa? Yang ketiga, apa pengertian dari Pancasila sebagai sistem etika? Yang keempat, apa fungsi dan faktor etika? Yang kelima, apa itu etika profesi? Pengertian etika. Etika diambil dari bahasa Yunani kuno. Bentuk kata tunggalnya yaitu etos, yang berarti tempat tinggal, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Sedangkan bentuk jamaknya adalah taeta, yang berarti adat istiadat atau kebiasaan. Ini berarti segala sesuatu yang akan kita lakukan berlandaskan kepada etika. Etika merupakan suatu ilmu yang membahas perbuatan baik dan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pemikiran manusia. Dan etika profesi terdapat suatu kesadaran yang kuat untuk mengindahkan etika profesi pada saat mereka ingin memberikan jasa keahlian profesi kepada masyarakat yang memerlukan. Etika merupakan suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran tertentu. Etika terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama etika umum, yaitu prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia. Yang kedua etika khusus, yaitu etika yang membahas tentang prinsip-prinsip dan hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia. Etika khusus dibagi kembali menjadi dua, yaitu etika individu. Etika individu adalah etika yang berkaitan dengan kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri. Yang kedua, etika sosial. Etika sosial adalah etika yang membahas tentang kewajiban, sikap, perilaku manusia sebagai anggota masyarakat pada umumnya. Di dalam hal ini, menyangkut hubungan manusia dengan manusia, baik secara individu maupun dalam kelembagaan. Pancasila sebagai sistem etika. Sebagai suatu usaha ilmiah, filsafat dibagi menjadi beberapa cabang menurut lingkaran bahasanya masing-masing. Cabang-cabang itu dibagi menjadi dua kelompok bahasa pokok, yaitu filsafat teoritis dan filsafat praktis. Sifat teoritis mempertanyakan dan berusaha menjadi jawaban tentang segala sesuatu, misalnya hakikat manusia, alam, hakikat realitas sebagai suatu keseluruhan, tentang pengetahuan, tentang apa yang kita ketahui, tentang yang transender, dan sebagainya. Dalam hal ini, filsafat teoritis pun juga mempunyai maksud-maksud dan berkaitan erat dengan hal-hal yang bersifat praktis, karena pemahaman yang dicari menggerakkan kehidupannya. Yang selanjutnya yaitu fungsi dan faktor etika. Fungsi etika adalah sarana untuk memperoleh orientasi kritis berhadapan dengan berbagai moralitas yang membingungkan. Etika ingin menampilkan keterampilan intelektual, yaitu keterampilan untuk berargumentasi secara rasional dan kritis. Faktor-faktor mempengaruhi pelanggaran etika, yaitu adalah kebutuhan individu. Tidak ada pedoman perilaku yang kebiasaan individu yang terakumulasi dan tak dikoreksi lingkungan yang tidak etis yang berperilaku dari komunitas. Etika profesi. Etika profesi adalah keterampilan seseorang dalam suatu pekerjaan utama yang diperoleh dari jalur pendidikan atau pengalaman dan dilaksanakan secara kontinu yang merupakan sumber utama untuk mencari nafkah. Selanjutnya, tujuan kode etik profesi, etika profesi. Tujuan kode etik profesi, etika profesi merupakan standar moral untuk profesional, yaitu mampu memberikan sebuah keputusan secara objektif dan bukan subjektif, yakni bertanggung jawab atas semua tindakan dan keputusan yang telah diambil dan harus memiliki keahlian serta kemampuan. Yang terakhir yakni kesimpulan dan penutup.
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila dan etika adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena merupakan suatu sistem yang membentuk satu kesatuan yang utuh, saling berkaitan satu dengan yang lain, yang dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, implementasi Pancasila sebagai sistem etika dapat terwujud apabila pemerintah dan masyarakat dapat menerapkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila dengan mengedepankan prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang ketiga, Pancasila hendaknya menjadi dasar pedoman bagi bangsa Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku sehingga nantinya akan terwujud masyarakat adil dan makmur dengan sesuai dengan tujuan negara itu sendiri. Dan yang keempat, yang terakhir, pada setiap sendi-sendi kehidupan masyarakat harus senantiasa menerapkan nilai-nilai Pancasila, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga terwujud perilaku etika yang menjunjung tinggi nilai moralitas sebagai perwujudan dari ciri-ciri dan kepribadian dari bangsa Indonesia. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.